Halo semua. Sekarang saya mau kasih tahu ya cara mengganti tinta biasa di Epson L360 ini ke tinta art ink. Tinta art ink yang biasa dipakai untuk mencetak stiker supaya tidak luntur ya, anti air lah ya, untuk stiker-stiker gitu loh. Nah, saya sih orang awam ya untuk urusan printer-printer ini. Nah, kemarin sebelum ganti saya coba tanya ke toko, cara gantinya bagaimana, ribet enggak. Mereka bilang wah sangat ribet sekali. Jadi apa yang harus dilakukan adalah mereka akan membongkar ini, membersihkan ini tangki tinta yang di sini, dan juga akan membongkar tangki tinta kecil yang ada di dalam ini ya. Dan katanya harus pastikan benar-benar bersih, kering sama sekali, putih bersih, baru boleh dimasukkan tinta art ink ini. Ya, dan ya biaya, biaya yang ya lumayan ya. Nah kan saya merasa tidak mau, jadi saya mau mencoba sendiri, dan saya cek ke YouTube ya, di internet juga banyak diajarkan cara untuk menggantinya ya. Kalau lihat di YouTube atau penjelasan yang lain sih, kalau kita orang awam nih agak susah ya, karena kan kalau disuruh bongkar bagian sini atau disuruh bongkar ini, lepasin kabel apa ini pipa ini, itu di belakang katanya masih ada penampungan yang harus dibersihkan juga. Waduh, kita orang umum pasti ribet ya, tidak tahu caranya. Oke. Nah, kalau untuk nggak mau ambil resiko ya nggak apa-apa, bawa ke toko saja. Tapi sebenarnya ini bukan cara yang susah kok, saya sendiri aja sudah bisa membuktikannya. Dua printer ya, dengan kita pakai cara seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini printer saya udah pakai bulanan ya, udah 3-4 bulan sih sejak awal gantinya. Nah, kenapa aku bikin video semacam ini? Karena kemarin ada teman saya juga mau ganti tinta biasa ke tinta art ink ini. Nah, saya pakai cara seperti yang akan saya jelaskan ini ya, simpel, dan dia juga udah pakai sampai sekarang tidak ada masalah. Ya, oke, kita mulai saja ya. Untuk awalnya kita harus bagaimana? Nah, pertama-tama ya, tinta yang ada di sini kan harus kita buang. Cara buangnya bukan dituang. Jadi cara buangnya ya, saya menggunakan jarum suntik ya. Jarum suntik saya di sini kan kita buka tuh, sisa tinta yang ada di dalam sini kita sedot pakai jarum suntik itu gitu. Nah, kita ambil tintanya sampai kering di sini, untuk habis atau enggak tintanya di sini, di bawah sini kelihatan di dasar sini. Jadi semuanya satu persatu kita sedot. Nah, setelah disedot pakai jarum ya, jarum suntik ya kan, tetap dia nanti ada sisa-sisa tinta di sini. Sisa-sisa tinta yang nempel di sini saya menggunakan tisu. Jadi saya buka saya tisu digulung ya, pas untuk lubangnya ini tinggal dimasukkan di cantol-cantol aja. Cantol-cantol diambil aja tuh sisanya itu ya. Sisanya sampai kira-kira bersih ya. Nah, di yang ini juga semuanya dilakukan ya, sedot. Sisa tinta yang ada di sini yang biasa ini udah diambil, jangan dibuang, tampung aja ke botol lain, ke botol kaca nih ya. Ini punya saya nih ya, saya tampung ke sini. Nah, saya juga nggak tahu nih kapan akan dipakai lagi, karena mulai sekarang karena aku udah nggak pernah pakai tinta biasa lagi, semuanya pakai tinta art ink.
art ink untuk cetak-cetak stiker untuk keperluan pribadi sih. Nah, setelah tinta yang di sini kita sedot habis nih, udah dipastikan pakai tisu dicolok nih, colok ke dalam lubang ini kering ya, udah kok usah tahu bersih, maksudnya habis saja, kira-kira udah semampunya, udah habis ya sudah ya, biarin saja ya. Oke. Nah, setelah sini habis kan masih ada satu penampungan tinta lagi yang di dalam printer ini nih. Covernya dibuka, dia ada di sini nih. Ini masih ada sisa tinta yang harus dibuang. Nah, yang ini juga kita nggak usah ribet-ribet bongkar. Kita orang awam, bongkar habis, nggak tahu cara masangnya nanti ya. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkan ini? Ya. Cara membersihkan ini nanti kita pakai apa tuh? Lewat komputer saja. Itu cara yang namanya flush ink. Flush ink ya. Flush ink sih setahu saya sih katanya sih untuk menyedot tinta apa keluar. Nah, untuk flush ink ini biasa tinta yang akan tersedot akan lebih banyak. Nah, saya melakukan flush ink itu satu kali. Nah, setelah satu kali kan otomatis kan pasti masih ada sisa tinta di dalam sini ya, sisa tintanya. Nah, dan sisanya lagi bagaimana cara menghabiskannya? Nah, cara menghabiskannya itu saya cetak gambar yang dengan warna yang banyak ya, supaya ada 4 warna ini semua warna bisa habis. Nah, bagaimana supaya tahu kalau ini benar-benar sudah tercetak habis? Nah, waktu kamu cetak ya, ini seperti ini, saya cetak gambar banyak warna seperti ini, hitam, putih, kuning, apa semuanya ada ya, hijau. Oke, saya cetak ini seingat saya sih kemarin saya cetaknya hampir ada 10 lembar ya, sampai hasil cetakan yang terakhir itu warna-warna yang ada di sini kosong. Kertas yang keluar cetak itu putih, sudah tidak ada warna yang keluar. Nah, kalau sudah tidak ada warna yang keluar, hasil cetaknya putih bersih, itu tandanya tinta yang ada di sini sudah kosong, sudah habis. Oke. Nah, setelah sudah habis, kita tinggal masukkan tinta artnya saja. Ini tinta artnya saja, tinggal dimasukkan saja, dituang dah. Ini ya, tinggal dimasukin saja nih sesuai warnanya, jangan salah warna ya. Kalau salah warna ribet sih, bisa pusing dah untuk mencucinya lagi. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, setiap warna dimasukin ya. Setelah ini sudah tinta art, jadi saya cuma menunjukkan saja, saya tidak bisa mempraktekkannya lagi. Saya cuma ada satu printer ini. Kalau ada yang lain sih, ada yang baru, mungkin saya bisa praktekkan secara langsung ya. Yang ini karena sudah ada tinta art, saya cuma memberitahu saja caranya ya. Nah, di sini kalau sudah terisi penuh ya, terisi penuh kan otomatis di tangki yang kecil ini kan masih belum ada tintanya. Nah, bagaimana caranya nih? Ya, kita harus sedot tinta yang ada di sini ya, tinta yang ada di sini nih masuk ke dalam sini ya. Saya tetap menggunakan cara yang seperti tadi di printer ya, di komputernya ini kita masih pakai cara ini juga sama. Printer properties ya. Nah, saya pakai cara nih power ink flushing. Nah, lakukan power ink flushing itu supaya tinta yang ada di sini ya, ada di sini nanti akan ditarik ke dalam ini, dalam sini. Tinta akan ditarik ke dalam sini ya. Udah dilakukan satu kali, tinta sudah masuk, ya udah kita lakukan print seperti biasa ya. Mungkin awal-awalnya printnya akan apa tuh, warnanya mungkin belum rata, tapi nggak apa-apa. Satu kali, yang kedua kali biasanya warna sudah mulai keluar karena dia masih harus melewati pipa ini, masih perlu diisi tintanya. Nah,
Kalau udah diisi, coba kita print. Kamu tinggal coba print ya, kita masukkan ke tas ya, tinggal di print aja udah. Nih, tes aja, print aja. Nah, dia kan kita di sini setelah flushing kan udah masuk ke sini. Nah, nanti di sini sudah ada tinta, dia tinggal lakukan print seperti biasa. Jadi kita tidak usah ribet-ribet bongkar apa itu tangkinya, bongkar pelampungan belakangnya yang kita sama sekali tidak mengerti. Nanti salah bongkar malah rusak. Nah, hasil printnya ya oke. Ini pakai kertas biasa ya, bukan kertas kilat untuk stiker. Nah, caranya ya cuma seperti itu, gampang dan tidak beresiko ya, kita bisa ganti sendiri. Nah, untuk menjaganya ya, ini kan kalau kita pakai tinta art, itu cepat kering loh. Kalau misalnya dalam sepengalaman saya sih dalam 2 hari ya, saya tidak pakai itu, nanti tintanya akan kayak mengeras, mengering. Jadi pada saat misalnya 2 hari nih, hari ketiga saya print itu nanti ada warna yang tidak keluar. Salah satu warnanya tuh ada yang tidak keluar ya. Nah, bagaimana supaya warnanya keluar? Untuk awalnya sih saya tahu cuma 2 hari ya. Biasanya saya pakai head cleaning aja udah bisa. 1 kali head cleaning atau 2 kali head cleaning aja, warna yang tersumbat, membeku itu bisa keluar warnanya. Nah, untuk yang kemarin itu punya kawan saya ya, yang satu lagi tuh, yang lain lagi tuh dia kayaknya dia hampir semingguan ya nggak dipakai, jadi ada 2 warna yang tidak keluar. Nah, saya lakukan dia lakukan head cleaning udah 2 kali masih nggak keluar. Akhirnya dia coba pakai power flushing itu, pakai ini nih power ink flushing ini 1 kali saja, akhirnya warna yang tersumbat itu keluar dan printer bisa dipakai normal seperti biasa. Jadi begini saja, usahakan kalau sudah ganti tinta biasa ke tinta art ini ya, usahakan printernya tuh ada dipakai minimal sehari di print 1 lembar lah, apalah gambarnya, untuk menjaga supaya tintanya jangan mengering saja. Nah, sebenarnya cuma beginilah cara mengganti tinta biasa ke tinta art yang ini, tidak usah ribet-ribet ya, kita yang umum juga bisa tahu caranya dan tidak susah ya. Kita tidak usah bongkar ini, tidak usah bongkar belakang, tidak usah bongkar ini, kita tinggal bersihkan saja, dan melalui komputer itu ada power ink flushingnya ya, tinggal dipakai ya. Kenapa aku bikin begini ya, supaya kita bisa belajar, sama-sama tahu caranya. Sebenarnya tidak ada yang susah sih. Nah, ya, kalau ada pertanyaan atau saran atau apa, di komen saja, nanti kita biar sama-sama belajar, sama-sama cari tahu cara-cara yang mungkin ada yang lebih mudah lagi. Oke kawan-kawan, udah sampai di sini, terima kasih.